Sore anak-anak, Tante mau cerita sedikit tentang kucing jalanan namanya Robin. Dia itu tiap hari datang ke rumah untuk minta makan. Kalau pagi, Tante bangun tidur, dia sudah nunggu di depan rumah. Kalau malam, dari jauh lihat mobilnya Tante datang, dia langsung lari ke rumah. Suatu hari, dia nggak datang ke rumah. Tante tunggu sampai beberapa hari nggak datang. Tante jadi khawatir ya, jangan-jangan dia sakit. Jangan-jangan dia ketabrak mobil, jangan-jangan dia bertengkar sama kucing lain. Atau kelaparan di jalan. Akhirnya Tante, Om sama Roxy keliling kompleks untuk cari. Sambil panggil-panggil, Robin, Robin gitu ya. Agak jauh dari rumah ketemu. Waktu dia lihat kita, dia ingat sama kita. Langsung dia ikut pulang ke rumah. Sejak itu dia datang tiap hari ya. Kita sebagai manusia kita juga butuh makanan. Bukan hanya makanan jasmani, nasi, ayam goreng. Kita perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kalau kita nggak makan firman, kita kelaparan di luar, kelaparan di jalan, kena masalah, mungkin ada kesulitan, kita nggak kuat. Kalau Tante aja yang keliling kompleks untuk cari kucing, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan sama anak-anaknya, sama ciptaannya, sama kepunyaan Tuhan. Tuhan pasti cari kita, Tuhan pasti panggil kita. Kita mau dengar panggilan Tuhan, kita mau rajin beribadah, kita mau makan firman supaya rohani kita kuat. Oke, sampai jumpa anak-anak. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Baik semua ya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul, bersekutu kepada Tuhan pada ibadah online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik. Kita menaikkan setiap doa kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada sore hari ini. Kami masih boleh melakukan ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhanlah yang ikut campur dalam setiap ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Puji nama Tuhan. Kita bersorak dan memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan lagu pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan.
Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya rindu kita menaikkan pujian kita, kesukaanku hanyalah firman-Mu. Firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu, yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku, kesukaanku. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu, yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam
persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku, Firman-Mu terang bagi jalanku. Selamat sore adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu di dalam kasih Kristus pada ibadah sekolah minggu pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, satu kemurahan Tuhan, kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, anak-anak semua pasti semangat kan? Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo kita lipat tangan, kita siapkan hati kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat sore minggu ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bahkan juga Tuhan kami bisa menyanyi, kami bisa memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, cerita firman Tuhan melalui tayangan video yang akan ditayangkan berikut ini Tuhan. Tuhan sertai kami semua agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, hari ini kakak mau cerita tentang teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya, tentu kepada murid-murid pada waktu itu. Bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu adalah satu tanda bahwa Yesus adalah seorang hamba yang mau melayani siapapun, bahkan kepada murid-muridnya. Tentu Tuhan memberikan satu contoh supaya kita juga melakukan hal yang sama. Nah, seperti apa ceritanya? Saksikan tayangan video berikut ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Gimana ceritanya? Nah, itu ceritanya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya supaya murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Jadi ya adik-adik semua yang ada di rumah, Tuhan Yesus juga ingin berpesan kepada kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu, om, tante, semua ya, kita harus saling melayani, harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan di rumah harus bisa juga melayani. Walaupun kita kecil, mungkin tangan kita tidak kuat, tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Ya mungkin mengambil sesuatu ketika mama menyuruh, tolong ambilkan. Nah, anak-anak harus dengan cepat melakukan itu. Seperti itu ya. Jadi banyak hal juga yang bisa dilakukan selain daripada itu. Artinya apa? Bahwa kita semua harus saling melayani. Itu ya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, Tuhan Yesus sudah jadi teladan bagi kita semua, dan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mengikuti hal yang sama. Puji nama Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan pada minggu sore ini menjadi berkat bagi kita semua, dan anak-anak semua di rumah bisa tetap sukacita, tetap sehat, dan tentunya tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami. Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang melihat mereka sehingga Tuhan semua anak-anak-Mu boleh sehat, boleh semangat, tetap kuat di dalam menjalani setiap kegiatan yang ada di rumah. Berkati papa mama yang mendampingi anak-anak semua di rumah. Tuhan juga memberkati semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Shalom.